Seketika itu juga semuanya tampak jelas dan terang. Di detik itu, aku seperti bisa melihat semua rahasia Allah tentang hidupku ke belakang. Everything starts to make sense. Ternyata ini alasan kenapa Allah tidak mengabulkan doaku waktu itu. Seperti yang aku selalu bilang bahwa semua monologku tidak pernah ditujukan untuk siapapun kecuali diriku sendiri. Jadi, kalau dalam perjalanannya ternyata ada orang yang merasa relate, itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Aku yakin kita semua pasti pernah nemuin sebuah postingan di Instagram yang sebetulnya udah pernah dilihat sebelumnya, tapi pas baca tuh rasanya biasa aja. And one day, it just hits differently. Rasanya tuh langsung masuk ke hati yang sampai bikin kita terdiam beberapa saat, lalu mencoba untuk mencerna semuanya. Nah, that's exactly what I felt a few weeks ago. Kalimat postingan itu berbunyi, andai kita tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidup kita, pasti hati kita akan meleleh karena cinta kepadanya. Simpel kan kalimatnya? Sama sekali nggak sulit untuk dipahami. Tapi ternyata paham aja tuh nggak cukup emang ya. Kalau kita nggak bisa benar-benar memaknainya dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Satu kalimat itu membawa pikiranku ke sebuah lorong waktu tanpa batas. Mengurut jalan hidupku jauh ke belakang as far as I could remember. Tanpa terasa, mata sudah mulai menghangat dan bulir-bulir air jatuh membasahi tanganku. Hanya satu kalimat yang bisa terucap lirih. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimu sholihat. Betapa baiknya Allah padaku selama ini. Seandainya aku bisa menggambarkan perasaanku saat itu dengan sebuah analogi, mungkin seperti orang yang sudah bertahun-tahun melihat semua benda di sekelilingnya buram tanpa pernah tahu mengapa. Dan tiba-tiba seseorang memberikan sebuah kacamata minus untuk digunakan. Seketika itu juga semuanya tampak jelas dan terang. Di detik itu aku seperti bisa melihat semua rahasia Allah tentang hidupku ke belakang. Everything starts to make sense. Berikut adalah 7 rahasia Allah dalam pengaturan atas hidupku yang Allah izinkan untuk bisa aku pahami dengan lebih baik. And it serves as a reminder for me before you. 1. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. It goes without saying ya. Berapa kali coba kita nangis, kecewa, bahkan mungkin marah sama Allah karena tidak bisa mendapatkan apa yang kita sangat inginkan saat itu. Padahal udah berdoa siang malam selama berbulan-bulan. Lalu detik ini kita melihat ke momen itu. Kalau saja saat itu Allah berikan apa yang kita inginkan, bisa jadi kita tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sedang dirasakan saat ini, bukan? Kalaupun saat ini hidup kita sedang tidak baik-baik saja, well, could have been worse, right? Had Allah granted our wish. Inilah yang terus aku tanamkan dalam diri. Bersyukur atas apa-apa yang tidak Allah berikan atau belum Allah berikan pada hidupku. It's not easy, I know, but it's worth every sweat and tears. 2. Jangan pernah berhenti untuk meminta petunjuk sama Allah, terutama saat kita merasa ragu. Kalau ada yang bilang bahwa perempuan diberi feeling lebih sama Allah untuk merasakan sesuatu yang sedang terjadi di sekelilingnya, aku setuju. Karena kepekaan adalah salah satu fitrah wanita yang nantinya akan menjadi istri dan seorang ibu. Tapi kalau ada yang bilang bahwa feeling perempuan terutama istri itu nggak pernah salah, aku sama sekali nggak setuju. Karena istri juga hanyalah manusia biasa yang sering kali kalah dengan hawa nafsunya. Teringat pesan guru kami Ustaz Khalid Basalamah Hafizahullah. Untuk ibu-ibu jangan ambil alih tugas malaikat dengan kepoin HP suami. Aku tahu itu sangat sulit untuk dilakukan, tapi buat aku, kami dengar dan kami taat. Karena aku juga nggak mau jadi tajasus. Tajasus tuh simpelnya adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Jangan sampai nanti hanya karena nurutin feeling sebagai istri, aku malah jadi panen dosa. Qadarullah banyak hal yang terjadi di hidupku yang memudahkan aku untuk bisa berpegang pada prinsip ini. Setiap kali ragu, aku selalu berdoa. Ya Allah, kalau memang menurut Engkau sesuatu itu baik untuk hamba tahu, maka tunjukkanlah.
Tapi kalau menurut engkau sesuatu itu tidak baik untuk hamba tahu, maka tutupilah. Khalas. Dan lihat apa keputusan Allah. Percayalah Bu Ibu, tanpa kita perlu kepo, Allah akan munculkan semuanya secara nyata di depan mata dengan cara yang gak masuk akal. Karena aku juga percaya bahwa nggak semua hal aku perlu tahu. Bahkan mungkin lebih baik aku nggak tahu. Bukan tugas aku untuk kepoin apa-apa yang disembunyikan orang lain. Kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang orang lain sembunyikan di dalam hati dan pikirannya kan. Tapi Allah Maha tahu. So, let Allah takes care of the rest. Tapi gimana kalau taunya terlambatnya? Timing manusia mungkin banget meleset, tapi timing Allah selalu tepat waktu. Ada yang tahu sesuatu di awal malah mental breakdown. Ada yang tahu sesuatu di akhir malah jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Yang maha mengetahui kesiapan mental kita adalah Allah, bukan diri sendiri. So just be patient and put your trust in Allah. 3. Kegagalan itu tidak lain adalah karena maksiat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Al-Jawabul Kafi halaman 87. Perkataan Ali radhiyallahu anhu di sini selaras dengan firman Allah Ta'ala. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Ash-Shura ayat 30. Kita pasti pernah kan mengusahakan sesuatu over and over again, tapi masih juga belum berhasil. Ada aja hal-hal kecil di luar kontrol kita yang merusak rencana yang telah dibuat dengan sedemikian rupa. Semua cara udah dicoba, bahkan yang paling sulit sekalipun, tapi tetap aja belum berhasil. Nah, coba deh kita lihat maksiat dan dosa apa yang sedang kita lakukan saat itu. Nggak mungkin nggak ada kan? It doesn't matter how big or small it is. Maksiat ya maksiat, dosa ya dosa. Bisa juga karena ada dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan dulu yang kita lupa bertaubat daripadanya. Kalau udah gitu, mau ngoyo sampai tifus juga nggak akan berhasil selama kita nggak bertaubat dan meminta ampun pada Allah Al-Ghafur atas dosa-dosa dan maksiat yang sedang dan pernah kita lakukan. 4. Hal yang baik harus disertai dengan niat yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Cara yang baik itu seperti apa? Ya seperti apa yang Allah perintahkan dalam syariat. Bukan cara yang kita atau society anggap baik. Menikah contohnya. Itu hal yang baik bukan? Tapi coba dilihat niatnya. Kalau cuma supaya bisa nunjukin ke mantan bahwa kita udah move on, apakah itu suatu niat yang baik? Oke, kalaupun niatnya baik untuk beribadah misalnya atau untuk menjalankan sunnah muakkad. Lantas bagaimana caranya? Pacaran? TTM-an? HTS-an? Atau oke lah gak pakai label apapun, tapi keluar berdua, chatting dan teleponan setiap hari, sayang-sayangan, apa itu baik? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah atau lisan bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6243 dan hadis riwayat Muslim nomor 2657. Dan syariat Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana interaksi dengan non-mahram. Salah satunya adalah tidak chat atau berbicara dengan lawan jenis tanpa ada uzur syar'i. Apa-apa saja yang menjadi uzur syar'i bisa dilihat kajiannya di YouTube supaya lebih jelas. Tapi yang jelas, nanyain lagi ngapain, di mana, sama siapa, dan udah makan atau belum, itu bukan uzur syar'i ya. Jangan pedulikan kata society. Zaman sekarang cari jodoh pakai ta'aruf syar'i, mana ada yang mau? Kapan lakunya? Itu kan kesimpulan dari akal pikir manusia yang terbatas. Sedangkan Allah udah ngasih rules and regulationsnya.
Yang ngasih jodoh tuh benernya Allah apa manusia sih? Terus kenapa kita berharapnya sama Allah, tapi pakai aturannya manusia? 5. Dalam hadis yang menyatakan tentang pengabulan doa, salah satu faedah hadisnya adalah Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Langsung dikabulkan, ditunda dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya, disimpan untuk hari kiamat agar kemudian menjadi pahala untuknya. Seringkali kita terlalu fokus menanti dan berharap cara yang pertama. Sampai-sampai kita lupa betapa beruntungnya kita jika Allah mengabulkan dengan cara yang kedua. Berapa kali kita hampir nabrak atau ditabrak orang di jalan misalnya, tapi nggak jadi. Itu bukan karena jagonya kita menghindar ya. Tapi bisa jadi itu buah dari doa kita yang tidak Allah kabulkan dulu, yang diganti dengan keselamatan kita dari bala. Kita juga pasti pernah melihat ke belakang dan sadar, Alhamdulillah aku dulu nggak jadi menikah sama dia. Bukan serta-merta karena dia nggak baik, tapi karena ternyata dia bukanlah orang yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Atau bahkan in some cases, ya karena ternyata dia nggak sebaik yang kita pikirkan saat itu. Kebayang nggak punya suami atau istri yang seperti itu? Pasangan mereka saat ini mungkin kuat menghadapi semuanya. Tapi kita belum tentu sekuat mereka kan? Sampai kadang tuh mikir ya, ya Allah, kalau itu adalah bala yang engkau hindarkan dari kehidupan hamba, maka hamba ridho engkau tidak mengabulkan doa-doa hamba yang terdahulu. 6. Jangan pernah menunda taubat. Guru kami Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah pernah berpesan, Iblis sangat ingin kita meninggal dalam kondisi belum sempat bertaubat. Di antara godaannya adalah agar kita menunda-nunda taubat, sehingga kita dikagetkan dengan kematian yang tiba-tiba. Again, it doesn't matter how big or small the sins are. Dosa tetap dosa, maksiat tetap maksiat. Nanti deh aku tobat kalau pas udah menikah sama dia. Sekarang nggak apa-apa pacaran dulu. Kan ini ikhtiar untuk menikah. Iya kalau cukup umurnya sampai menikah. Kalau tiba-tiba kita meninggal duluan gimana? Terus calon kita setelah itu bertaubat atas maksiatnya, lalu Allah terima taubatnya dan akhirnya menikah dengan laki-laki soleh atau perempuan soleha. Siapa yang rugi coba? Ya kita sendiri. Yang terakhir, maafkan orang yang pernah membohongi atau menyakiti kita. Tapi kalau dimaafin, mereka nanti nggak akan belajarnya. Lah kok itu? Yang nggak dimaafin aja juga banyak kok yang nggak belajar dari kesalahannya kan? Buat apa kita mendem jeru kalau kata orang Jawa? Atau memendam dalam hati? It will just eat us from the inside. Karena Allah berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asyura ayat 40. Kalau kita maafin, dapat ketenangan hati dan pahala double. Coba kalau kita nggak maafin, dapat apa? Dapat sakit hati sama pahala disakitin orang doang. Kalau kita bisa semangat berburu barang-barang yang promo buy one get one, kenapa kita nggak semangat berburu pahala yang double, ya kan? Well, what I'm trying to say is, sebetulnya masih banyak lagi hikmah yang Allah berikan, tapi aku udah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kebahagiaan dan rasa syukur yang saat ini aku rasakan atas baiknya Allah padaku yang hina dan masih sangat tertatih ini. Semoga Allah berikan kebahagiaan dan rasa syukur yang sama atas segala hal yang terjadi dalam hidup to whoever listens to this monologue. Allahul Musta'an.